Ya, alhamdulillah ketemu sama sosok istri yang luar biasa, baik, pengertian, sabar, speechless sih kalau ngegambarin sosok istri ya. Karena bisa dibilang istri ini jawaban dari apa yang saya cari selama ini. Jawaban dari doa-doa yang saya panjatkan. Saya benar-benar bersyukur karena bisa dibilang istri ini nggak pernah minta, nggak pernah nuntut, ngertiin banget gitu, dalam arti ya dia selalu bilang ya aku nggak pengen jadi beban. Bahkan untuk suami sekalipun aku suka bingung, makanya ketika aku tawarin kamu mau ini nggak, mau itu nggak, nggak kayak handphone aja, handphonenya udah bisa dibilang ya udah kurang layak lah, udah pecah-pecah, serinya seri lama. Terus saya tawarin, kamu mau ganti handphone nggak? Enggak kok, ini masih bisa, masih aman. Ya anak aneh banget gitu. Segitunya. Makanya istri tuh, ya saya juga belajar sih, saya belajar juga dari istri, selalu mensyukuri hal-hal sekecil apapun. Makanya ketika dia bilang, sayang jangankan kamu kasih handphone, kasih coklat dipitain ditaruh di bawah bantal juga aku bisa seneng itu gitu. Dan ini bukan sekedar kata-kata. Pernah saya ngasih waktu itu dari minimarket, saya kasih apa tuh yang panjang itu, aku kasih apa? Marshmallow. Ya ampun, saya umpetin di belakang, terus saya kasih, tuh dia mesem-mesem terus happy. Buat aku. Ini buat aku. Iya, ini buat kamu. Dia excited. Ya ampun, cuma marshmallow doang, harganya 10.000. Dia bisa seseneng itu gitu. Makanya ini anak luar biasa gitu. Dari hal kecil aja bisa sebegitu bersyukurnya. Makanya ya bisa dibilang ya kalau misalkan banyak orang bilang lebay misalkan gitu ya. Ya mungkin bagi sebagian orang seperti itu. Tapi bagi seorang istri gitu ya, karena mungkin dia juga cerita dulu dia kebiasaan dia yang sering ngasih surprise. Ya dia jarang punya kesempatan disurprisein sama seorang yang spesial gitu ya. makanya ketika dia mendapatkan surprise, sebegitu excitednya, sebegitu terharunya. Karena balik lagi ya, setiap orang punya proses hidup yang berbeda-beda. Ya istri seperti itu. Makanya ya saya selalu berusaha untuk bukan hanya sekedar janji, bukan hanya sekedar ucapan, tapi selalu dengan pembuktian. Saya selalu bilang sama istri, aku gak mau janji aku nanti pengen bahagiain kamu. Kamu lihat aja, aku akan buktiin dengan tindakan, dengan perilaku, dengan apa yang bisa aku lakukan. Dan alhamdulillah satu persatu di akhirnya bisa ngelihat, oh iya nih anak ngerealisasiin nih apa yang pernah diucapin ya gitu ya Bun. Iya, kan Iya. kalau ukur laki-laki ya itu tadi bisa nggak hanya janji tapi dia bisa memenuhi semua perkataannya aja. Iya, jadi kayak apa namanya? Ya, kita di sosmed kayak misalkan banyak orang yang bilang, "Oh, bucin gitu ya." Ya, tapi saya bucinnya bukan hanya sekedar gombal-gombal, nulis caption romantis. Enggak, saya benar-benar ya dengan apa yang bisa saya lakukan gitu. Dengan segala hal yang gimana caranya saya selalu pikirin, gimana caranya supaya istri bisa bahagia setiap harinya. Tapi banyak yang bilang beruntung banget dapetin Mbak Janet, dapetin Mas Danu, beruntung suami yang suami yang perhatian, sayang banget gitu, sampai akhirnya banyak orang yang aku pengen juga dapat suami kayak Mas Danu kayak gitu-gitu. Menurut kamu gimana? Ya, yang paling penting adalah kita harus selalu terus memantaskan diri, mengupdate dan mengupgrade diri. Ya bisa dibilang jodoh kan cerminan. Kalau misalkan kita pengen dikasih yang terbaik, ya kita harus, bener kata istri, kita harus ngelakuin lebih dari apa yang pengen kita harapkan. Dan saya selalu bilang, wah beruntungnya Mbak Janet. Enggak, saya yang beruntung punya istri seperti Jenita Janet. Karena apa? Ya nggak banyak perempuan yang bersyukur dari hal-hal kecil. Ya bukan compare, tapi ya nggak banyak lah, dalam arti istri ini nggak pernah minta, nggak pernah nuntut, nggak pernah neko-neko, sederhana lah gitu. Padahal dia bisa beli ini beli itu, bisa ibarat kasarnya gitu. Tapi dia lebih mikirin
aduh aku pernah jadi orang yang nggak punya, ya ibaratnya gitu ya bun, aku tahu dia selalu cerita kayak gitu. Jadi aku pasti selalu mikir ribuan kali kalau untuk beli sesuatu yang konsumtif, yang Iya. yang mahal, yang nilainya kira-kira, makanya dia selalu beli apa yang dia butuh. Makanya saya juga akhirnya memberikan apa yang dia butuh, bukan hanya sekedar ingin. Nah, jadi ketika ada orang yang bilang, oh beruntung, enggak. Ya, saya yang beruntung, dan kita mungkin bisa dibilang ya saling beruntung karena kitanya yang saling memantaskan diri. Memantaskan. Iya. Mm-mm. Dan kitanya juga saling menemukan, benar. Karena kita udah benar-benar ketemu, oh ini loh. Belum tentu ya, belum tentu saya melakukan hal semaksimal ini kalau itu perempuannya bukan Jenita Janet. Belum tentu. Bukan karena apa yang aku lakukan maksudnya. Iya, bukan gini. Justru karena kamu melakukan banyak hal di luar ekspektasi aku, perhatian kamu sebegitu luar biasanya. Kamu totalitas dalam mengurus aku lah intinya gitu. Kamu tahu cara nge-treatment aku yang baik kayak gimana. Dari situ akhirnya ya aku juga harus totalitas untuk menjadi laki-laki yang punya andil penuh, yang punya kendali penuh, yang punya tanggung jawab penuh. Makanya aku selalu bilang, masa depan kamu insya Allah aku yang jamin. Aku akan lakukan yang terbaik, dan bukan hanya sekedar kata-kata, akan aku buktikan. Ya, pelan-pelan bisa direalisasikan. Insya Allah saya selalu bilang, air mata kamu udah gak boleh lagi tentang kesedihan, melainkan tentang haru dan kebahagiaan. Itu yang sama-sama kita lagi jalani ya. Lagi upayakan. Kita selalu upayakan setiap harinya, insya Allah. Saling menjaga lah, karena kita ngerasa kamu adalah amanah aku dan aku pun amanahnya dia gitu. Wah, kalau aku selalu bilang, kamu tuh amanah aku yang harus aku jaga. Terus dia selalu ngebalikin, kamu anugerah. kamu anugerah. Masya Allah. Jadi benar-benar mengapresiasi satu sama lain untuk ngebonding. Dan setiap harinya kita punya ritual-ritual khusus lah. Sebelum tidur, bangun tidur. Ya, jadi ya itu bagian dari gimana caranya kita terus menumbuhkan dan menumbuhkan. Betul. Dan itu ya alhamdulillah di pernikahan ini, yang pernikahan yang saya bilang benar-benar berkah banget dari Allah. Allah maha baik. Allah ngasih kesempatan yang luar biasa untuk kita berdua ya. Iya, untuk bisa lebih baik sih. Iya. Saling. Makanya ketika ya ada yang bilang gitu kayak netizen, wah bahagia ya punya suami kayak Bang Danu gitu. Ya ini semua karena istri justru. Saya bisa begini ya karena istrinya begitu. Saya selalu bilang kayak gitu ya. Begini begitu, tapi itu nggak sekedar kata-kata. Memang ya itu tadi. Kalau kita pengen berharap lebih ya lakukan lebih gitu loh. Oke. Lihat perjuangan Kak Janet dari awal karir. Bisa dibilang memang sudah mandiri dan bekerja keras sebagai penyanyi. Apakah ini salah satu Kak Janet gak mau merepotkan suami, mau minta HP baru meski menggunakan HP yang sudah dianggap layak tadi Kak? Oh udah itu ya. Lihat postingan ini banyak netizen yang baper loh. Pengen punya suami udah. Hadirnya sosok Bang Danu, apakah ini merupakan balasan dari Allah, buah dari kesabaran Kak Janet selama ini mendapatkan suami yang begitu luar biasa sabar? Masya Allah, aku tuh gak pernah minta berlebih sama Allah gitu. Aku cuma waktu itu doanya, aku cuma pengen punya pendamping dimana di tengah kesusahan aku, dalam arti tengah pandemik ya, aku di Jakarta sendiri, terus masih banyak tanggung jawab aku sebagai entertainer juga. Aku harus ada sosok yang jadi penanggung jawab aku gitu. Kalau aku di mana-mana ada yang bertanggung jawab atas hidup aku, terus aku juga bisa sharing sama dia gimana pun keadaannya. Aku harus tetap survive gitu loh, karena ya tanggung jawab aku bukan hanya untuk diri aku tapi untuk keluarga juga. Ya aku kayak ngerasa doa aku tuh Allah mengabulkannya bahkan lebih dari ekspektasi aku. Makanya Allah tuh begitu baik banget. Gimana hati aku nggak selalu tergetar gitu. Ini aku ya berbagi aja, maksudnya berbagi perasaan yang aku alamin sekarang gitu, dari semua kesedihan aku di masa lalu gitu. Bahkan sampai detik ini pun aku masih kayak dihantui rasa sedih dan kecewa atas masa lalu aku gitu kan. Dan alhamdulillah dengan adanya suami,
semuanya jadi terbagi, terpecah gitu. Bahkan hal itu menjadi nggak penting untuk dipikirin lagi. Yang paling penting itu adalah gimana caranya aku bisa fokus sama suami untuk merancang masa depan kami bisa lebih baik gitu. Kasarnya hal-hal yang negatif udah kita nggak usah pikirin lagi, kita udah berusaha dan segala macam untuk, bukan untuk menghilangkan masa lalu, tapi untuk meninggalkan masa lalu dan beranjak untuk masa depan. Jadi aku sama suami bahkan sekarang tuh banyak banget doa-doa yang instan gitu Allah kabulin. Semakin kita bersyukur, semakin dilipat gandakan nikmatnya. Itu tuh udah jadi kuncian banget nih ya buat para perempuan hebat di luaran sana yang merasa sendiri, merasa terpuruk, merasa dunia tidak berpihak, merasa tidak dihargai laki-laki, tidak dianggaplah kerja kerasnya. Jangan pernah nyerah ya, lakuin yang terbaik, harus tulus, ikhlas, karena Allah gak pernah tidur. Kadang Allah membalas apa yang lebih, bahkan lebih dari ekspektasi kita gitu. Makanya kita harus banyak-banyak melakukan hal-hal yang lebih dari ekspektasi kita. Dan satu lagi mungkin yang bikin aku tambah lagi bersyukur adalah aku selalu minta, ya Allah, aku tidak meminta untuk berkelimpangan kemewahan di dunia ini, enggak sama sekali. Cukupkanlah nikmatku di dunia itu aja, bersama pasangan, bersama suami dan keluarga. Karena cukup itu bikin kita nggak jadi beban gitu. Bahkan kalau kita dikasih lebih pun ya tanggung jawab kita besar. Jadi aku nggak pernah ingin iri dengan kesuksesan orang lain, karena setiap orang punya usahanya masing-masing dan hasilnya pun pasti akan berbeda-beda. Jadi nggak perlu iri. Begitupun mungkin banyak juga teman-teman, wah Janet enak banget ya punya suaminya ganteng gitu kan, baik hati, setia, bisa perhatian dan segala macam. Ya balik lagi, apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan, yaitu cerminan. Jodoh adalah cerminan diri kita sendiri. Jadi lakukan yang terbaik kalau kita pengen yang terbaik juga dari Allah gitu. Jadi alhamdulillah doa aku sekarang sama suami ya, harapannya di rumah tangga kali ini dulu. Iya, aku juga sering tuh dengar banyak yang bilang, iya seneng ya Mbak Janet punya suami kayak Bang Danu apa segala macam. Dan aku selalu jawab pasti, saya ngelakuin ini semata-mata karena yaitu dia, aku sayang istri karena Allah gitu kan, untuk mencari ridhonya. Rumah tangga kita ini untuk mencari ridhonya. Jadi aku nggak mungkin ngelakuin hal ini ke orang lain, ibaratnya gitu. Bener-bener hanya untuk istri gitu. Dan yang kedua, aku pasti selalu bilang,